Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinir rahmah lil alamin, sholatan tanpauna bihad dunya wal akhirah wa ala ya Allah, berilah salawat salam kepada Nabi Muhammad, rahmah bagi seberataan akan alam. Suatu salawat nang ba untung batuah gasan kami di dunia wan akhirat. Salawat salam pada kulanya wan papadaannya. Banjarmasin ba untung batuah di sana lim nurullah di Rawasari saban malam ahad sahabis maghrib wan sahabis isya yahu Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinir rahmah lil alamin, sholatan tanfa'una bihad dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi. Balantak ba usaha gasan sugih ba makan si wadai kurma ba apa jua sugih mun buta ilmu agama kada mengenal Allah wan Rasulullah yahu ahad yahu Allahumma sholli wa sallim sayyidina Muhammadinir rahmah lil alamin, sholatan tanfa'una bihad dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi. Bama makan buah samangka baharuman wan si kambang melati jadi orang babaik sangka, tanda orang si yakin hati yahu Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinir rahmah lil alamin, sholatan tanfa'una bihad dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi. Yakin hati ba ilmu yakin tahu wujud ada Allah, imbah itu ainul yakin. Kenal Allah dengan yakin hingga hakul yakin, mengenal hakikat Allah yahu ahad Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinir rahmah lil alamin, sholatan tanfa'una bihad dunya akhirah wa ala alihi wa sahbihi. Nabi Muhammad penghulu hakul yakin, mengajak orang ba ilmu yakin, lalu kemudian ainul yakin hingga hakul yakin, agar ba untung batuah dunia wan akhirah yahu ahad yahu ahad. Allahumma sholli wa sallim
ala sayyidina Muhammadin rahmah lil alamin sholatan tanpa biha dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi yahu la ilaha illallah ya Rabbana antal qahhar la ilaha illallah hablana fadlan ya wahhab la ilaha illallah ilaman la ilaha illallah ilaman la ilaha illallah ya patah ya wahid la ilaha illallah warju lana ya somad la ilaha illallah ilaman huwa hu yahu la ilaha illallah ilaman atawajjahu yahu la ilaha illallah ya ahad antal ahad la ilaha illallah hayyi lana min amrina rasyada la ilaha illallah ilaman huwa hu yahu la ilaha illallah ilaman atawajjahu yahu la ilaha illallah wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat sayyullahumul fatihah ar-rahmanir-rahim maliki yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asul kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa Jala'ul Qadir wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani Allah memberkahi kita selalu dalam hidup kita. Allah tingkatkan rezeki dan nikmat untuk kita, kesehatan, keamanan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan jalan keluar kepada kita. Mudah-mudahan dihilangkannya atau diringankannya segala penyakit-penyakit kita dan beban hidup kita. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bersama baginda Nabi SAW di dunia barzah dan akhirat. Mudah-mudahan juga termasuk ibu bapak kita, anak-anak kita semuanya dalam keberkahan Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Waihaka tastahji'u bi wa ana waqifun ala babil haqi Azza wa Jalla. Celakalah orang-orang yang selalu mengolok-olokku, kata Syekh. Wa ana waqifun ala babil haqi Azza wa Jalla. Sementara aku berada berwukuf diri, berduduk diri di dalam pintu Allah Azza wa Jalla. Ad'ul khalqa ilahi. Aku memanggil manusia untuk ke jalan Allah Azza wa Jalla. Saufatara jawabaka. Kelak nanti engkau akan melihat jawaban bagi kalian semua. Ya munafikun, wahai orang-orang munafik. Ajab Allah Azza wa Jalla, ajab Allah Azza wa Jalla akan datang kepadamu. Wa aqabahu, siksanya dunia dan akhirat. Subhanallah. Orang-orang munafik itu mendapatkan siksa dunia, siksa akhirat. Munafik itu pada masa Rasulullah adalah orang-orang yang mengaku Islam, tapi sebenarnya dia munafik di dalam agama. Maksudnya dia tidak mau mengamalkan agama,
Bahkan kadang dia mencemooh agama Islam itu sendiri. Nah, maksudnya adalah agar kita jangan menjadi orang munafik. Di antara cara orang munafik di masa Rasulullah ialah suka, bahasa Banjar, menyambati orang lain. Wa ija kalau ila sayatinihim. Nah, bilanya kembali kepada setan-setannya kelompoknya, oh tadi si anu. Bahasa lain, bahasa Indonesianya menyambat itu mah apalah? Mengolok-olok, mengejek-ngejek sesama umat Islam. Oh, ini amalannya ini tidak bagus, ini tidak bagus, ini tidak bagus. Nanti bila dia kembali kepada setan-setannya, maksudnya pemimpin-pemimpinnya, mereka pun tertawa, terbahak-bahak, menghina. Nah, kita supaya jangan jadi munafik, jangan seperti itu. Jangan mengejek siapapun juga orang. Apakah orang muslim, terlebih lagi orang muslim, sekalipun orang itu adalah orang-orang kafir, jangan sekali-kali mengejek. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Kalau kita beriman, istanibu dzanna, tinggalkan segala sangkaan burukmu. Tinggalkan kayak apa aja. Inna ba'da dzanni ismun, sebagian dari persangkaanmu itu adalah dosa bagimu. Wala tajassasu, jangan kamu cari-cari kesalahan orang lain. Kalau mencari-cari pengguru, kalau jadi munafik kamu. Kalau bersangka-sangka pengguru orang kesangka buruk, nah kalau kamu jadi munafik. Ya kah? Menuduh-nuduh orang, apalagi sekarang ngeri lagi tuduhan tuh nang sesat jarlah. No, Masya Allah. Kasihan mana bila orang dituduh sesat tuh lah. Ya Rasulullah akan kembali ke mulutnya sendiri. Yang mengatakan sesat nanti sesat, hati-hati lah. Nah, yang kedua, orang munafik itu orang yang didinding Allah hijaban. Jadi kalau orang kafir mana bisa bertobat masuk, bukan bertobat, masuk Islamnya. Orang munafik ini jarang bertobat. Nah, lalu apa yang dikatakan oleh Hai orang-orang munafik? Kalian akan mendapatkan ajab, aqabahu dunya wal akhirah. Engkau akan mendapatkan ajab dunia dan akhirat. Kalau ajab akhirat sudah tahu Bian, tapi ajab dunia kayak apa orang munafik tuh? Ajab dunia orang munafik ialah tidak terbukanya hati untuk menundukkan diri, mengenal Allah Azza wa Jalla, tidak pingin takarub kepada Allah. Banyaklah kayak itulah. Nah, banyak orang Islam banyak kayak lah. Ada pengajian, mana tahunya, iyalah. Apa ya asiknya guring, ya lah. Nah, itu berarti hatinya tertutup. Sembahyang hari Jumat aja, syukur juga hari Jumat lah. Bana hari Jumat tertinggal pulang, ya lah. Nah, tertutup hatinya. Banyak kayak orang sembahyang, langgar di masjid, tapi hatinya tidak terbuka. Nah, itu sebenarnya siksa bagi mereka. Ulun guru jar paloy handak benar ke pengajian tuh duduk di pengajian. Babaya duduk hanya 10 menit gatal dawak. Nah, tidak bisa istiqomah, paksa keluar dari pengajian. Nah, kasihan enggak? Kasihan. Nah, kayak Pak. Kali nyaman. Ada yang melihat masih gitu aja sakit kepala. Dulu lah. Tapi sampai inilah dulu banyak kali ke kisah orang bila ke Masjidil Haram, ke Ka'bah, tidak melihat Ka'bah. Nah, ulun berapa kali menemui itu melawan Ka'bah kada melihat. Ayo disuruh bertobat. Nang melihat kada boleh hijau sombong. Waktu itu kalau nya sombong nang melihatnya, aku melihat kamu kada melihat misalnya, bisa kana juga tuh. Nah, itu siksa Allah di dunia. Jadi hati nang tertutup lawan agama tuh. Nah, ada lagi merasa bisa, paham lah Bian. Ini merasa bisa, ini bahaya benar. Merasa, oh tahu aja nang jadi rasakan sidin tuh jar, dijelasakan guru tuh jar, masalah neraka itu aja jar, aku gini bisa jar. Padahal bisa gini gak ada. Jangan bisa membaca Quran jatuh kesana kemari. Tak peper. Iya kah? Banyak tuh kayak itu tuh. Oh udah tahu aja. Merasa paharatnya.
Bila orang berpendera agama, boynya paling hebat sudah dari orang merasa naudzubillah. Banyak tuh umur makin tua, umur 30, 40, 50, 60 tidak berasa tua-tua dah. Nah, sesengot dia putih semuanya dah. Yalah. Ada pengajian agama di A, di B, di C, di mana-mana ada pengajian. Bahum daging tahu nang dikesakan tuh tahu terus. Nauzubillah men, hati sudah ditutupi oleh sangkaan diri terlalu hebat, menyangka diri sangat hebat. Nauzubillah menjalik. Itulah yang disebut dengan aqabahud dunya, siksa dunia. Sebelum nanti melihat siksa akhirat. Jadi pian melihat anak melihat siksa akhirat pian, lihat siksa dunia pian. Tapi siksa dunia itu melihat dengan hati basirah tadi yang di dalam kitab Al-Hikam itu. Hati basirahnya melihat kayak apa? Oh paham lagi pian. Yalah. Hatinya tidak terbuka untuk dekat kepada Allah aja wa jalla. Oh main dum harapna tapuk-tapuk nah. Ya kah? Nah, main game gendah harus main dom gitu. Kada ada lagi ini guru aja main dom. Mbah main apa? Main game ini guru aja. Nah, main game. Bayar slot ya lah. Ya kah? Bayar slot apa gerang? Ada orang bekesa bayar slot jar. Ini apa guru Tarmiji tahu juga kan slot tuh. Bu, tahu lah bu slot tuh bu bayar slot jar. Nah, ada tahu lah bu. Ini main judi. Kalau dulu nyaman aja musim buntut bahari bila orang pindah berhitung-hitung di warung-warung tuh bisa buntut toh lah. Zaman SDSB bila orang pindah berhitung-hitung SDSB tuh kayak itu jakala. Nah judi online. Kalau sekarang judi online, nah ayo di komputer di HP aja kalau main judi sudah. Judinya apa model kayak main game aja nya. Nah kayaknya tertawaan sorangan di kamar, sorangan dianya di kamar. Nah tengah malam bini takajud melihat kenapa lakiku nih jar dihiga apa nih dihiga bantal si dini bercahaya jar, berarti lakiku nih bisa wali jar. Sekali diitihi sekalinya HP menyala, game belum tentung lagi menyala HP ini kan nah main bercahaya kalau laki. Nah guring bekadap pintar anak laki. Ada gawian orang tuh beundur aja berjalan tuh, beundur aja berjalan. Pian tahu lah orang beundur berjalan seharian kada sampai juga seharian kada sampai juga. Sepanjang jalan beundur tuh membuang sampah aja gawian. Model kalau orang nih ini pertanyaan Pak Loy lon garbus apa tuh garbus ya kada dapat belajar garbus. Nah jar Pak Loy itu jar palui gawian obat nyamuk. Obat nyamuk tau lah. Obat nyamuk tuh mundur kalanya. Nah, kalau sampai jus seharian tapi beundur ini membuang sampah aja sekelilingan ya lah. Nah, orang munafik, orang-orang seperti itu seperti itu. Tebaliknya disangkanya membuang sampah itu bagus. Iyalah. Nah, disangkanya dirinya itu bagus, orang lain buruk, ya lah. Nah itu bahaya. Kita ini pengguru kayak apa? Kita ini bersangka buruk aja lon kita nih, nun diri kita nih sangka buruk aja terus bahwa kita tidak baik, bahwa kita ini orang terhina, kita ini lemah lah dari orang lain. Apa apa? Disitulah kita akan tetap terus menerus mengoreksi diri kita. Disitulah kita ingin selalu dekat dengan Allah dan ingin memperbaiki diri. Ulun guru ay main game juga, mbah anu guru ay. Kayak apalah guru lah melawannya supaya hilang main game nih. Ya lah. Nah, bergaul dengan orang-orang yang baik, bergaul dengan orang-orang saleh. Ampinya main game sibuk. Ya lah. Nah. Itu tata cara kita melawan, kita lawan terus. Kita ini pasti ada kekurangan hidup ini, tidak ada yang sempurna. Ya lah. Nah. Suka bersedekah lawan bini berangutan terus
Ada juga misalnya, ya kalau rajin sembahyang 5 waktu, nah bagus sembahyang sudah. Lawan tetangga dengan orang lain cemberut, muha, disenyumi aja oleh tetangga merangut. Manusia ini banyak kekurangan. Nah, kita duduk bersama-sama membaca istighfar. Nanti Allah memberikan hidayah kepada kita. Subhanallah. Ajaman habli saufa tarawna ma yakunu minhu. Anapiyad di taklibul haki aja wajara. Nah, ini posisi ini yang paling baik. Apa jarseh? Zaman itu mengikatku. Kelak engkau akan melihat. Meskipun zaman itu mengekangku. Jar Nabi kayak ini kelak. Dunia itu bagaikan penjara bagi orang mukmin. Yalah. Hendak ini kita tidak boleh. Hendak minuman keras tidak boleh. Hendak bisi bini 10 ikung ada boleh juga. 4 peng boleh aja lah guru. Tulen pulang yang lelah. Banyak yang terhalang dalam hidup. Makan babi boleh lah? Udah boleh. Babi itu napian potong, nangka sebelah tuh nah halal. Yalah lah. Nah, tahu kapian? Babi itu napian sembelih, pian potong, nangka sebelahnya tuh nah halal makanan. Kenapa jadi halal? Hah? Kenapa, Bu? Nangka lah. Nah, nangka nang halal nang anunya. Nah, nangka aja ibu halal. Seraba tidak boleh kita ini. Kayak apa lagi? Banyak macam-macam. Aku terikat dengan kekuatan itu. Nanti kita di surga dibukakan Tuhan. Nah, tapi ini jerseh. Nah, ana piyadi taklibil haqqi aja wajalla. Aku dalam bolak-balik Tuhanku, terserah Allah Tuhanku. Nah, kita ini hidup penting nih. Ini orang ma'rifatullah. Nah, kayak apa hidup bergantung bolak-balik kehendak Allah. Kisah-kisah supaya paham ma'rifatullah lah dalam apa itu. Kenapa warik tuh jadi warik jar apa yalah. Beruang tuh bila makan iwak, kenapa iwak tuh kada dimasaknya? Bu, kenapa Bu? Beruang tuh bila makan iwak, Bu, kada dimasaknya iwak tuh. Nah, sementara kita dapat iwak lah nukar di pasar. Kenapa kita masaki? Nah, coba. Kenapa kita masaki? Jawabannya apa? Pian aku lah makan iwak mentah tuh lah. Akon lah. Guru. Akon ada. Kada hakun. Di mana pian tahu kada hakun? Karena ketika ikan mantah tuh kita makan kada nyaman. Ya kelak. Kalau beruang bang waktu makan tuh terasa apa? Nyamannya. Jadinya kada memikir akan memasak lagi. Takuni pian beruang nyaman kada makan iwak tuh kada memasak nyaman dia. Kita makan ikan iwak tidak dimasak tidak nyaman. Lalu kita mengambil, berpikir kita, lalu kita memasak. Akhirnya kita dapat makan. Iwak itu kawa kita makan. Kita panggang iwaknya, langsung kita makan. Nah, berarti kita itu mengerti perintah Allah tanpa tertulis. Adalah tertulis di dalam Al-Quran, adalah tertulis. Misalnya di dalam Al-Quran atau dalam hadis, bila ada iwak, ya dapat iwak, dipanggang atau dimasak, adalah kayak itulah. Tapi kenapa kita kerjakan? Kenapa kita kerjakan? Ada perintah Allah kepada diri kita. Melewati apa? Melewati rasa kita tidak enak rasanya kalau dimakan langsung. Akhirnya kita berpikir cari cara. Akhirnya kita memasak. Berarti kita mengerti perintah Allah Azza wa Jalla. Aku, kata Syekh, berada dalam bolak-balik Allah Azza wa Jalla. Pian Bang, ayo engkawa. Kita sebenarnya hidup kita ini dalam bolak-balik Allah Azza wa Jalla. Kita berikhtiar, betul berikhtiar, tapi tak ulilik situ aja. Yalah, setinggi apapun kita tidak bisa menembus takdir Allah Azza wa Jalla. Kita ini kepingin kaya semuanya enggak? Pingin kaya, kawalah kaya. Nggak bisa.
Seharian semalaman pian berusaha begawi. Ada bisi beca pian keluar hasitu. Seharian semalaman pian begawi guring di beca juga. Amun mau jadi kaya. Kenapa? Allah membatasi ruang itu. Kita berikhtiar hanya di lokasi yang sudah ditentukan Allah aja wajal. Itu hakikat namanya. Itu hakikat. Syariatnya kita tidak tahu. Syariatnya kita kerjakan tapi di hakikat, ruang hakikat ada batas. Maka orang yang mengerti syariat dan hakikat, mengertilah dia bolak-balik Allah aja wajalla terhadap dirinya, subhanallah. Nah, itu kisah. Kesimpulan lah tuh. Mun kawa supaya ma'rifatullah itu mengerti bolak-balik Allah aja wajalla. Hendak meninggal tuh pas tahu sudah paham. Hendak meninggal paham. Nah, awalah. Hendak meninggal tuh tahu. Nah, rumusnya kayak ini. Karena setiap manusia itu pasti meninggal, maka besi siap ya dulu. Bila besi siap dari awal sekarang ini, berarti kita sudah tahu pacangan meninggal dunia. Ya kalau lah, nyaman aja toh. Daripada guru lu mencari ilmu nang supaya bisa tahu meninggal kapan, kenapa? Biar tahu juga nyaman lah kan meninggal. Lah tahu, mbah apa? Wayak mulai ini siapa kan nak meninggal. Ya kalah, banyak amal. 2, kenali Allah nih utama. 3, baca bacaannya. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Nah, tuh. Mun supaya disayangi laki pengguru jar kayak pacarannya jar. Nah, tuh lain ulang bacaannya, boy. Catat bulah. Bo. Binian nang belum berjodoh juga catat Allahumma nawir wajhi binuri Sayyidina Muhammad. Nah, bagus toh. Allahumma nawir wajhi binuri Sayyidina Muhammad. Bu, payah disayang laki buai. Aku disayang laki. Ibu nang anum-anum nih nanta penting masih nang pina anum-anum nih. Mun sudah tua-tua tuh kada disayang laki kada apa-apa lagi lah. Tetap juga supaya anak ketujuh lawan kita. Ya kalau ini anak melihat kita muar. Kok ini anak kak, kada baiklah, udah baguslah. Baca tuh tadi itu. Allahumma nawir wajhi binuri Sayyidina Muhammad. Allahumma nawir. Nah, itu tadi itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan dapat hikmah kita di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinir rahmah lil alamin, sholatan tanfauna bihad dunya wal akhirah wa ala. Ya Allah, berilah salawat salam kepada Nabi Muhammad, rahmah bagi seberataan akan alam. Suatu salawat nang untung batuah gasan kami di dunia wan akhirat. Salawat salam pada kulanya wan papadaannya. Banjarmasin untung batuah di sana lim nurullah di Rawasari saban malam ahad sahabis maghrib wan sahabis isya yahu Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinir rahmah lil alamin, sholatan tanfa'una bihad dunya wal akhirah
wa ala alihi wa sahbihi balantak ba usaha jasa